Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja, channel tempat belajar kita bersama ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Kita lanjut lagi tentang kisah Nabi Musa ya, dengan sudut pandang yang berbeda dari yang biasa kita dengar ya. Jadi kita lanjut lagi tentang pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan umatnya sedang berkumpul ya, ada orang yang bertanya, yang kurang lebih adalah, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih soleh daripada engkau di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab, tidak ada. Kemudian Allah memberitahu bahwa ada orang yang lebih soleh daripada Nabi Musa. Akhirnya pun singkat cerita bahwa Nabi Musa pun diperintah Allah SWT untuk belajar kepada orang yang soleh tadi ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada dijelaskan di surat Al-Kahfi ya, teman-teman boleh tengok kisahnya. Cuma kita ini di sini adalah membicarakan tentang intinya saja ya, atau maksudnya sesuai dengan pemahaman kami di sini ya. Jadi singkat cerita, bertemulah Nabi Musa ini dengan orang yang dimaksud tadi ya. Jadi ulama sepakat bahwa ini adalah Nabi Khidir ya. Ketika mau belajar kepada Nabi Khidir ini, maka Nabi Khidir memberi syarat bahwa supaya tidak menanyakan apa yang dilakukan sebelum dia menjelaskan. Jadi tidak diperkenankan bertanya. Akhirnya singkat cerita mereka berjalan di suatu pantai ya. Akhirnya dia pinjam perahu. Tetapi ketika di tengah jalan, dia melubangi perahu itu ya. Akhirnya timbul pertanyaan dari Nabi Musa. Tapi kemudian diperingatkan oleh Nabi Khidir bahwa jangan bertanya sebelum dijelaskan. Kemudian melewati perjalanan lagi, melewati sebuah kampung, di situ bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain, kemudian dibunuh. Akhirnya Nabi Musa pun bertanya lagi, kenapa dibunuh? Padahal anak kecil belum berdosa. Nah, di sini pun Nabi Khidir pun memberitahu ya, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai ada pertanyaan sebelum dijelaskan maksudnya. Akhirnya setelah minta maaf, dia ingin, maksudnya Nabi Musa ini ikut lagi, belajar lagi. Akhirnya melewati suatu kampung, yang mana kampung itu orangnya tidak mau ngasih makan ya. Tetapi ketika melewati sebuah rumah yang mau roboh, Nabi Khidir alaihissalam ini membetulkan rumah. Akhirnya timbul pertanyaan lagi dari Nabi Musa, kenapa harus menolong orang ya, kurang lebih seperti itu ya. Padahal di kampung ini semuanya adalah orang-orang yang tidak mau menjamu tamu. Akhirnya karena sudah 3 kali syarat yang diberikan Nabi Khidir ini dilanggar oleh Nabi Musa, akhirnya Nabi Khidir akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi bersama dengan Nabi Musa. Nah, ini dijelaskan tentang hikmahnya ya, yaitu ketika perahunya tadi bocor, dirusak oleh Nabi Khidir karena di daerah itu ada satu
raja yang jolim, yang suka merampas perahu-perahu daripada nelayan-nelayan. Apalagi perahunya bagus ya, jadi dirusak supaya tidak dirampas. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ketika melewati anak kecil yang dibunuh, Nabi Khidir memberitahu bahwa hikmahnya adalah dia diberitahu oleh Allah SWT bagaimana kejadian yang akan datang. Jadi nanti kalau anak ini besar, dia akan menyusahkan orang tuanya ya, bahkan bisa membuat orang yang tuanya tidak soleh bisa menjadi orang yang tidak taat pada Allah SWT. Jadi ya supaya orang tuanya selamat, akhirnya dibunuh. Anaknya pun selamat, tidak jadi anak durhaka, karena anaknya kecil meninggal pun ketika masih kecil kan tidak berdosa. Kemudian ketika melewati satu kampung, kemudian mendirikan rumah yang roboh, itu dijelaskan bahwa di sini adalah ada anak yatim, sedangkan di rumah itu ada warisan daripada orang tuanya yang soleh. Jadi setelah didirikan baru dijumpai harta warisan itu ya, yang bisa digunakan untuk anak yatim tadi. Mungkin banyak sekali hikmah-hikmahnya ya, tetapi kami akan berikan hikmah yang kami pahami ya. Jadi yang pertama nih, ketika kita sudah beribadah banyak ya, kemudian kita belajar dari sana sini, dari ustadz, dari guru-guru, tetap jangan merasa bahwa kita ini yang paling bagus ilmunya, paling soleh, paling soleha ya. Karena di muka bumi ini masih bertebaran orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, yang kesolehannya lebih tinggi daripada kita. Kalau pepatah katakan di atas langit masih ada langit gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil adalah Nabi Musa pada waktu itu adalah belajar tentang hukum syariat. Jadi apa-apa saja yang dibuat diselesaikan dengan cara berpikir atau logika gitu ya. Kalau syariat kan merusak barang orang lain adalah perbuatan yang tidak bagus. Apalagi dia pinjam kemudian dirusak, ini tidak bagus. Secara syariat tidak bagus. Tetapi secara hakikat ini, yang Nabi Khidir yang mempunyai pandangan hakikat, dia memandang itu lebih jauh lagi, apa makna yang akan terjadi. Dan itu diberitahu oleh Allah SWT, ilham seperti itu. Karena nanti dijelaskan bahwa semua itu adalah yang dilakukan adalah semua dari dapat petunjuk daripada Allah SWT. Demikian juga ketika melihat Nabi Khidir ini membunuh anak. Kalau secara syariat anak kecil tidak berdosa. Maka ketika membunuh anak kecil dan tanpa alasan, secara syariat ada sesuatu yang berdosa besar. Maka ditentang oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa berpatokan pada hukum syariat. Tetapi Nabi Khidir ini adalah orang yang dipilih Allah SWT juga ya. Diberi ilmu oleh Allah SWT bagaimana terjadi yang akan datang, masa depan. Jadi nanti kalau masa depan ini anak kecil, anak yang dewasa akan menyusahkan orang tuanya, bahkan bisa menjadikan orang tua ini berbuat dosa pada Allah. Ini diberitahu oleh Allah SWT. Demikian juga rahasia ketika satu rumah yang mau roboh ini, secara syariat tidak nampak barangnya ya. Tidak ada apa-apa. Udah mau roboh mungkin ya tidak berguna ya rumahnya.
Tetapi Nabi Khidir ini mendapat petunjuk daripada Allah SWT bahwa di rumah yang Morobo itu ada harta peninggalan orang tuanya yang soleh yang bisa digunakan untuk anak yatim. Jadi dari sini teman-teman bisa bisa menambah wawasannya. Jadi untuk kita agar bisa sampai kepada Allah, ilmu syariat ini belum cukup ya, belum cukup. Maka perlu ada kita belajar ilmu tentang hakikat, makrifat ya. Kalau istrinya syariat itu belajar tentang bagaimana mengatur jasad kita ya. Sedangkan hakikat makrifat ini mengatur batiniah kita ya, ruh kita, bagaimana menghadap Allah SWT. Jadi nanti orang yang belajar hakikat makrifat atau membersihkan bagian batiniah ya, di sini ada pelajaran-pelajaran yang Allah SWT langsung beri, kepahaman-kepahaman yang Allah SWT akan langsung beri, sehingga kadang-kadang bisa bertentangan dengan hukum syariat. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah menguasai ilmu syariat dan ilmu hakikat ini, maka akan bisa menjadi seimbang ya. Jadi akan tahu bagaimana kapan menggunakan hukum syariat, kapan menggunakan hukum secara hakikat. Jadi betulnya masih banyak lagi kisah-kisah maksudnya hikmah-hikmah yang bisa diambil dari pelajaran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ya. Jadi mungkin teman-teman ada pengetahuan yang diberikan Allah SWT tentang hikmahnya dari kisah ini, boleh ditulis di komentar ya. Bisa supaya kita tambah lagi, ternyata ada hikmah lagi dari peristiwa ini yang bisa kita ambil pelajaran, sehingga bisa kita jadikan bekal untuk lebih meningkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi sementara itu dulu ya tentang pelajaran kisah perjalanan Nabi Musa. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Tetap saja semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.